Pernikahan pada pandangan pertama, Zachary dan Serenity. Bab 221. Tunggu, meskipun kamu melihat Serenity makan dengan pria lain dan memberinya makanan. Siapa dia? Apakah Anda memeriksanya dengan benar? Bagaimana jika dia seorang kerabat? Wajah Zachary muram. Sean Law. Siapa Sean? Oh, aku tahu. Dia adalah putra Tuan Law dari Law Enterprise. Dia sekarang bekerja di Law Enterprise untuk membangun pengalaman. Biarkan aku berpikir. Nama ibu Sean adalah bermarga Sachs, dan nama belakang sahabat istrimu juga Sachs. Zachary langsung berkata, Sean adalah sepupu Jasmine Sachs. Ya, mereka sepupu. Serenity dan Jasmine adalah sahabat. Jadi dia pasti sudah mengenal Sean sejak lama. Dia beberapa tahun lebih tua dari Sean kan? Mungkin dia hanya menganggapnya sebagai adik laki-laki. Mereka sama sekali tidak punya hubungan darah. Bahkan jika dia menganggapnya sebagai saudara laki-laki, dia bukanlah saudara laki-lakinya. Jas tersedak. Ya, meskipun dia bilang dia hanya menganggapnya sebagai saudara, mereka tidak ada hubungan darah. Jadi tidak mungkin dia adalah saudaranya. Setelah hening sejenak, Zachary berkata, Sean diam-diam jatuh cinta pada Serenity. Jas bertanya, bagaimana kamu tahu? Aku laki-laki. Intuisiku memberitahuku bahwa Sean menyukai Serenity, dan dia tidak jatuh cinta hanya dalam beberapa hari saja. Sepertinya sudah lama. Jas berkata, sepertinya kamu cemburu. Dia dengan mudah menjatuhkan Zachary dan membuat jantungnya berdebar. Ekspresi Zachary gelap. Dia mengambil teleponnya, bangkit, dan berjalan pergi. Ketika dia berjalan sampai pintu ruang konferensi, dia menoleh dan berkata dengan dingin, aku tidak akan pernah cemburu. Jas tertawa. Tidak mungkin, aku tidak percaya itu. Kau jelas-jelas cemburu. Aku bisa melihatnya tertulis di seluruh wajahmu. Kamu hanya keras kepala dan tidak mau mengakuinya. Tentu saja, Jas juga mengerti mengapa Zachary tidak mau mengakui bahwa dia cemburu. Bagaimanapun, Zachary dan Serenity menikah karena keterpaksaan. Dia melakukan itu untuk membalas budi kepada neneknya. Dia angkuh dan memiliki ekspektasi yang tinggi. Dia bukan tipe orang yang mudah tergerak. Sulit baginya untuk mengakui bahwa dia mulai menyukai Serenity hanya dalam waktu sebulan. Dia tidak bisa mengesampingkan egonya, keangkuhan dan kesombongannya yang terkutuk menghalangi dia untuk mengakuinya. Setelah Zachary keluar dari ruang konferensi, dia tidak segera meninggalkan gedung melainkan kembali ke kantornya. Suasana hatinya sedikit membaik setelah mengobrol dengan temannya. Dalam hatinya, dia pun paham bahwa dirinya tidak masuk akal karena berasumsi Serenity selingkuh hanya karena dia makan bersama Sean dan memberinya makanan. Akan tetapi, dia masih merasa marah tanpa alasan. Bab 222. Mungkinkah Jas benar? Apakah aku benar-benar cemburu? Bagaimana mungkin? Zachary duduk di kursi putar hitam dan mengeluarkan teleponnya lagi. Dia tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Kemudian, dia memutuskan untuk mengesampingkan egonya dan membalas pesan Serenity. Ketika dia membuka WhatsApp, dia ingat bahwa dia menghapusnya dari kontaknya. Untungnya, dia masih ingat nomor teleponnya. Setelah beberapa saat menimbang-nimbang, dia akhirnya memberanikan diri untuk menelponnya. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak aktif. Zachary terdiam. Apakah Serenity mematikan teleponnya? Atau apakah dia memblokirku? Dia segera menggunakan telepon kantor untuk menelponnya. Telepon berdering, tetapi dia menutup telepon sebelum dia bisa menjawab. Itu karena dia sekarang yakin bahwa dia memblokir nomor telepon selulernya. Zachary, yang mengesampingkan egonya dan ingin memperbaiki hubungannya dengan istrinya, langsung kembali ke titik awal setelah Serenity memblokir nomornya. Saya menghapusnya terlebih dahulu, dan dia memblokir saya sebagai balasannya. Baiklah, kita impas. Mari kita berhenti di situ saja. Zachary tidak mencoba menghubungi Serenity lagi. Dia bangkit, keluar kantor, dan meninggalkan gedung sambil dikelilingi oleh para pengawalnya. Dia pergi ke Hotel Wilspun untuk makan siang. Di situasi lain Serenity yang menjalani terapi acaran untuk menenangkan amarahnya. Dia pergi ke toko yang menjual emas dan menghabiskan puluhan ribu lagi sebelum amarahnya padam.
Kembali di toko buku, Liberty telah kembali dari mencari pekerjaan. Dari ekspresinya, Serenity mengetahui bahwa hari ini juga bukanlah hari yang sukses. Serenity tidak berani mengeluarkan barang senilai puluhan ribu yang dibelinya, karena takut kakaknya melihatnya dan memarahinya. Jadi dia meninggalkannya di dalam mobil. Jasmine juga bukan orang yang banyak bicara. Tanpa persetujuan Serenity, dia tidak memberitahu Liberty tentang kesalahpahaman pasangan muda itu yang sedang perang dingin. Ketika Liberty melihat saudara perempuannya keluar dari mobil bersama putranya. Tetapi saudara iparnya tidak terlihat, dia bertanya dengan santai. Saya pikir kamu pergi menjemput Zachary untuk makan siang bersama. Saya pergi ke kantornya, tapi siang ini dia tidak ada waktu luang. Dia sedang makan siang dengan klien. Serenity berbohong. Liberty tidak mencurigainya sama sekali. Usai makan, Liberty istirahat sejenak di toko sebelum melanjutkan mencari pekerjaan di sore hari. Serenity, yang telah menghabiskan puluhan ribu uang Zachary, juga dalam suasana hati yang lebih tenang. Dia ingat ketika dia mendapat surat izin menikah. Dia hanya mencari seseorang untuk tinggal bersama. Pasangan itu tidak saling mencintai. Jadi mengapa dia harus peduli dengan apa yang dipikirkan pria itu tentang dirinya? Selama dia tidak mengajukan gugatan cerai, mereka akan terus hidup tanpa menghalangi satu sama lain. Setelah memikirkan hal itu, suasana hati Serenity membaik, cukup untuk melanjutkan membuat kerajinannya. Malam harinya, setelah Liberty makan malam di toko bersama Sonny, dia dengan sopan menolak diantar Serenity dan pulang sendiri. Jasmine harus keluar pada malam hari, jadi Serenity harus menjaga toko. Karena Liberty bersikeras untuk tidak diantar, Serenity memanggilkan taksi untuk saudara perempuannya dan melihat ibu dan putranya masuk ke dalam mobil. Kemudian dia kembali ke toko untuk berjaga. Ketika waktu menunjukkan pukul 11 malam, dia menutup toko seperti biasa dan pulang ke rumah. Dia baru saja meninggalkan pintu masuk sekolah Willspoon dan memasuki jalan utama ketika dia hampir menabrak Land Rover. Dia terkejut dan hal itu menyebabkan dia menginjak rem mendadak untuk menghindari tabrakan. Setelah Land Rover melaju lewat, dia meneruskan lajunya. Adegan ini disaksikan oleh Zachary yang perlahan mengikuti dari belakang. Dia saat ini sedang duduk di mobilnya. Serenity merasa mobil itu familiar dan mengira itu adalah Rolls-Royce yang sama dari lingkungan tempat tinggalnya. Mobil Serenity dibelikan untuknya oleh Zachary. Dia memiliki ingatan yang baik dan secara alami dapat mengenali mobil istrinya. Namun, dia tidak berkata apa-apa dan hanya menginstruksikan pengemudinya. Pelan-pelan, jangan menyalip mobil di depan. Pengemudi tidak tahu alasannya, tetapi Jim tahu. Dia menjelaskan kepada pengemudi dengan suara lembut, mobil di depan adalah milik Nona. Bab 223. Sopir itu menoleh untuk melihat Zachary di kursi belakang. Ketika dia melihat ekspresi dingin Zachary, dia dengan cepat menoleh dan kembali menatap jalan. Ia berhati-hati dengan kecepatan mobilnya, mengikuti mobil istrinya dari jarak yang cukup jauh. Jim memikirkan pertanyaan yang paling penting dan berbalik untuk bertanya kepada Zachary. Tuan Zachary, kemana Anda akan kembali malam ini? Tuan Zachary menginap di Regent Residences kemarin, tetapi dia mengikuti Nona hari ini. Apakah dia akan kembali ke Brynfield? Zachary terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, kembali ke Regent Residences. Tapi, dia melihat mobil familiar di depannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka diam-diam mengantar mobil Serenity kembali ke Brynfield sebelum dia kembali ke vilanya. Jim adalah orang yang cerdas dan langsung memahami pikiran Zachary. Jadi dia memberitahu pengemudi itu detailnya. Serenity tahu ada mobil yang mengikutinya. Tapi Willspoon adalah kota besar. Jadi ada banyak mobil di jalan bahkan saat larut malam. Akan tetapi, bahkan jika dia melihat mobil mewah, dia tidak akan tahu bahwa itu milik Zachary. Saat tiba di persimpangan lampu lalu lintas, 8 pemuda yang berdiri di pinggir jalan tiba-tiba bergegas keluar, dan Serenity menginjak rem mendadak. Saat dia hendak menabrak mereka, mobil berhenti tepat waktu. Dia berkeringat dingin dan butuh beberapa saat untuk sadar kembali. Tok, tok,
salah satu pemuda mengetuk jendela mobilnya. Serenity mengira ia telah mengenai salah satu di antaranya. Dia segera menurunkan kaca jendela, hanya untuk melihat wajah sepupunya yang paling muda. Itu kamu. Dia mengerutkan kening. Apakah kau ingin mati? Tahukah kamu apa yang akan terjadi jika tidak mengerem tepat waktu? Jika kau ingin mati, silakan pergi ke suatu tempat yang jauh. Jangan kotori rodaku. Sepupu bungsunya, Noah Hunt, masih remaja. Dia berada pada usia di mana pemberontakan dan kebodohan berada pada puncaknya. Terakhir kali, sepupunya pergi ke tokonya untuk membicarakan rekonsiliasi. Noe sangat arogan dan berkata bahwa dia akan menghancurkan tokonya. Namun, malam ini, dia membawa sekelompok anak muda yang seumuran dengannya untuk memblokir mobilnya. Apakah mereka mencoba menimbulkan masalah? Jadi bagaimana jika itu aku? Keluar dari mobilmu, Seren. Jika tidak, aku akan menghancurkan mobilmu. Kamu punya uang untuk membeli mobil baru, tapi kamu tidak mau membantu nenek membayar tagihan pengobatannya. Tahukah Anda berapa banyak yang dia habiskan untuk rawat inapnya? Noah masih muda dan bersemangat. Dia tidak tahu banyak tentang masa lalu. Ia hanya tahu bahwa setelah neneknya sakit, sepupunya ini tidak pernah menjenguk neneknya di rumah, sakit dan menolak membayar tagihan medis. Orang tuanya mengatakan bahwa Serenity dan saudara perempuannya seharusnya membayar uang pengobatan. Neneknya, Liberty, tidak punya uang, tetapi Serenity punya. Lihat, dia bahkan membeli mobil baru yang nilainya lebih dari $100.000. Dia cukup kaya untuk membeli mobil, tetapi dia menolak untuk membantu neneknya membayar biaya pengobatan. Ketika saudara-saudaranya menulis postingan blog yang menuduh Serenity, dia melontarkan omong kosong dan sengaja menyesatkan perhatian publik, sehingga menyebabkan netizen yang kurang pengetahuan malah menuduh mereka. Hal itu menyebabkan bisnis kakak laki-laki tertuanya anjlok, dan kakak laki-lakinya yang kedua diskors dari pekerjaan. Bahkan pekerjaan orang tuanya dan saudara laki-lakinya yang lain pun terpengaruh. Noah sangat marah ketika mereka mengambil inisiatif untuk berdamai dengan Serenity. Dia menolak untuk memaafkan mereka. Dia ingin menghancurkan toko bukunya hari itu, tetapi dihentikan oleh sepupunya yang lain. Dalam beberapa hari terakhir, dia mendengar orang tuanya bergumam tentang perlunya mendapatkan sejumlah uang untuk membayar tagihan pengobatan neneknya. Mereka mengeluh bahwa pengobatannya membutuhkan banyak uang. Ketika Noah teringat bahwa semua ini disebabkan oleh keengganan Serenity untuk membayar, dia mengumpulkan sekelompok temannya. Mereka berkeliaran di sekitar toko bukunya pada siang hari dan mengingat nomor plat mobilnya. Bab 224. Mereka kemudian menunggu hingga larut malam ketika hanya ada beberapa mobil di jalan. Mereka menunggu di tepi jalan sampai Serenity lewat dan menghentikan mobilnya. Berapa banyak uang yang dihabiskannya tidak ada hubungannya dengan saya. Dulu, saat dia menggunakan uang untuk memutuskan hubungan kami sebagai kakek, nenek, dan cucu, dia berkata, kami tidak perlu merawatnya saat dia hidup, dan tidak pula menguburkannya saat dia mati. Kamu belum cukup umur untuk mengingatnya. Jika kamu tidak tahu apa yang terjadi tahun itu, lihat kembali postingan online yang saya buat atau tanyakan kepada orang tuamu tentang hal itu. Namun, orang tuamu mungkin tidak akan mengakuinya. Uang yang dibelanjakan keluarga Hunt adalah uang kompensasi yang diberikan orang tuaku seumur hidup mereka. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menjalani kehidupan yang bahagia seperti sekarang? Ekspresi Serenity sedingin es saat dia membalas pada Noah. Aku tidak peduli. Keluar dari mobil. Aku akan memberimu waktu sampai hitungan ketiga. Kalau kau tidak keluar, aku akan hancurkan mobilmu. Noah sangat sombong karena dia punya banyak pengikut. Para punk yang dibawanya telah mengepung mobil Serenity. Ada juga kendaraan yang mendekat perlahan dari belakang. Noah dan kelompoknya masih muda dan energik, berpikir bahwa orang-orang pada umumnya tidak berani mencampuri urusan orang lain di zaman sekarang. Oleh karena itu, mereka tidak memperhatikan mobil yang perlahan mendekat. Serenity mengambil kesempatan untuk mengambil batang besi dari tangan Noah. Kemudian dia melambaikannya dan memukuli teman-teman Noah. Semuanya akhirnya meratap di tanah.
Saat Noah melolong sambil masih terduduk, dia berteriak dengan arogan. Aku akan menuntutmu atas cedera yang disengaja. Aku akan menyuruh polisi menangkapmu dan membuatmu membayar biaya pengobatan kami. Serenity melangkah maju dan menampar wajah sepupunya. Dia menatapnya dari atas dan berkata sambil mencibir. Aku bertindak untuk membela diri, jadi silakan saja. Saya ingin melihat siapa yang ditangkap pada akhirnya. Apakah Anda memiliki bukti untuk membuktikan bahwa Anda membela diri? Serenity melepaskan kakinya, berjongkok, dan menarik telinga sepupu bungsunya. Noah Hunt, kau bahkan tidak tahu apa itu dashcam. Semua kata-kata sombong yang kau gunakan untuk mengancamku tadi, terekam. Kamu juga orang yang mengambil langkah pertama. Lihat juga ke sana. Ada kamera pengintai juga. Noah terdiam. Bab 225. Noah salah perhitungan. Dia memilih tempat yang salah. Ini dekat persimpangan lampu lalu lintas, jadi ada pengawasan di mana-mana. Memang benar mereka mulai perkelahian dan Serenity hanya bertindak membela diri. Noah berpikir akan mudah menghadapi Serenity jika dia datang bersama kelompok yang terdiri dari 8 pria. Karena dia adalah wanita yang lemah. Tanpa diduga, dia tahu cara bertarung. Keluarganya tidak pernah memberitahunya bahwa dia menguasai seni bela diri. Apa yang kau inginkan? Noah mencoba menyelamatkan telinganya, tetapi Serenity menarik lebih keras. Dia menjerit kesakitan dan mengumpat, lepaskan. Orang tuaku tidak akan memaafkanmu jika kau merobek telingaku. Panggil aku kakak. Bah, kau bukan kakakku. Ya, aku bukan kakakmu. Aku tidak punya sepupu sepertimu. Serenity semakin menarik, dan Noah meratap kesakitan. Teman-temannya telah lama takut dengan keterampilan bertarungnya. Ketika mereka dikalahkan olehnya, melihat dia menyalahgunakan telinga Noah, mereka diam-diam mundur. Berhenti di situ, kalian semua. Teriakan Serenity membuat para peng itu membeku di tempat. Semuanya memiliki ekspresi pahit. Nonahan, kami buta dan menyinggungmu. Kami salah. Kami dipekerjakan oleh Noah. Ini salah Noah. Nona, mohon ampun dan biarkan kami pergi. Para bajingan itu berbicara padanya dengan sopan. Noah tidak bisa berkata-kata. Aduh, telingaku sakit. Apakah wanita terkutuk ini akan merobek telingaku? Serenity, Kak, berhenti menarikku. Berhentilah menarik-narik. Aku akan memanggilmu kakak, oke? Noah ingin menangis. Serenity melepaskan telinganya dan menepuk wajahnya 2 kali sebelum bertanya. Dengan senyum samar, apakah aku kakakmu? Ya. Kami memiliki kakek nenek yang sama. Dan ayah kami adalah saudara laki-laki. Jadi kami adalah sepupu dekat. Noah tidak bisa menang melawan Serenity dan malah jatuh ke tangannya. Keberaniannya hanya bertahan sebentar sebelum dia hancur. Dia bahkan memainkan kartu keluarga. Serenity berdiri dan melihat mobil di belakangnya, yang diparkir 100 meter jauhnya. Dia tidak tahu apakah mereka ada di sana, karena takut mengundang masalah atau sekadar menonton pertunjukan. Tapi dia tidak peduli. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon polisi. Noah dan yang lainnya panik saat melihatnya memanggil polisi. Noah menahan rasa sakit dan berlutut, memeluk salah satu kaki Serenity dengan kedua tangannya. Kak, kami hanya main-main, Kak. Jangan panggil polisi. Anda tidak perlu memanggil polisi. Kami akan meminta maaf padamu. Serenity menunduk dan bertanya dengan sinis. Saya pikir Anda mengatakan ingin memanggil polisi untuk menangkap saya. Dan Anda ingin saya membayar biaya pengobatan Anda. Saya menelepon polisi untuk Anda. Jadi Anda harus berterima kasih kepada saya. Noah tidak bisa berkata-kata. Dia tidak pandai belajar. Tapi meski begitu, dia tahu mereka salah. Serenity bertindak untuk membela diri. Namun, mereka tidak cukup kuat dan tidak bisa mengalahkannya. Jika dia menelpon polisi, mereka mungkin akan ditahan. Serenity mengusir Noah dan tetap menelepon polisi. Noah masih terlalu muda dan sudah terbiasa sombong. Jadi saya melaporkannya ke polisi untuk memberinya pelajaran. Jangan sampai dia mendapat masalah lebih besar di masa mendatang. Saya menyelamatkannya karena kami memiliki hubungan darah. Tidak perlu berterima kasih padaku. Ketika Noah melihat Serenity
menelepon polisi tanpa menghiraukan hubungan kekeluargaan mereka. Dia membentaknya. Orang tuaku bilang kamu berhati dingin dan kejam. Tampaknya itu benar. Mereka tidak salah tentangmu. Bab 226. Ya, aku berhati dingin dan kejam. Tapi apakah kamu benar dan setia? Kamu tidak tahu bagaimana orang tuamu dan orang lain memperlakukanku sebelumnya. Tapi apakah kamu masih belum tahu sekarang? Apa menurutmu aku akan membiarkannya begitu saja hanya karena itu sudah terjadi di masa lalu? Saya tidak akan pernah melupakan apa yang mereka lakukan terhadap saya selama sisa hidup saya. No membuka mulutnya, tapi dia tidak bisa membantahnya. Pada akhirnya, dia berdiri, berbalik, dan berlari. Serenity mengejarnya dan menjatuhkannya ke tanah dengan satu tendangan. Kemudian, dia mencengkeram kemeja pria itu dengan kasar dan menyeretnya kembali, membuatnya menjerit kesakitan lagi saat kulitnya menyentuh tanah. Setelah melemparkannya ke arah sekelompok bajingan itu, dia memperingatkan mereka, "Saya menyarankan Anda untuk tetap di sini dengan patuh dan menunggu polisi menyelamatkan Anda. Kalau ada yang berani lari, jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan." Para pem itu ketakutan melihat keganasan Serenity. Tidak seorang pun berani lari lagi. Noah terus mengumpat pada Serenity, dan dia memperingatkannya dengan ekspresi gelap. "Satu kata lagi darimu dan aku akan menghajarmu, sampai wajahmu membengkak seperti balon." Noah ketakutan dan langsung terdiam, tidak berani mengutuknya lagi. Namun, dia mengutuk leluhurnya di dalam hatinya. Nenek moyang Serenity juga merupakan nenek moyang Noah. Nenek moyang mereka pasti berguling-guling di kuburan mereka. Mereka tidak bisa menunggu untuk menyambut keturunan yang memaki-maki mereka. Zachary melihat bahwa Serenity lebih unggul. Dia bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan gadis itu dalam kesusahan. Tentu saja, meskipun Serenity dalam bahaya, dia tidak akan muncul. Paling-paling, ia akan mengerahkan pengawal selain Jim untuk pergi dan membantunya menghajar para penjahat itu. Ia mengetahui Serenity pernah mempelajari seni bela diri campuran sebelumnya. Namun ia tidak mengetahui kemampuannya. Aku mengkhawatirkannya tadi. Bajingan itu bahkan tidak bisa menyentuhnya. "Jalan," perintah Zachary dengan suara rendah. "Jim, jangan biarkan dia melihatmu." Jim sudah membawanya pulang 2 kali. Jadi Serenity ingat bagaimana penampilannya. Oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkannya melihat Jim. Sopir mulai mengemudi lagi untuk mencegah Serenity mengenalinya. Jim menoleh dan melihat ke seberang jalan sebelum berbalik. Hanya ketika mereka telah melewati Serenity, pengemudinya melaju lebih cepat sekarang, sehingga mobil Zachary melaju sebelum Serenity bisa melihat semuanya dengan jelas. Lebih jauh lagi, dia tidak mengenal mobil pengawal yang mengikuti di belakangnya. Tak lama setelah iring-iringan mobil Zachary lewat, polisi datang. Setelah sedikit interogasi, polisi dengan simpatik menjemput para preman yang tergeletak di tanah dan membawa mereka ke mobil patroli. Mereka memblokir jalan dan mengancam akan menyerang Serenity. Tetapi mereka malah dipukuli. Serenity harus mengikuti mereka ke kantor polisi untuk membuat pernyataan. Dengan rekaman kamera dashboard dan pemantauan lalu lintas, para preman tersebut menunjukkan perilaku terbaiknya saat tiba di kantor dan mengakui semuanya. Serenity adalah korban, tetapi dia belajar seni bela diri campuran dan tahu cara membela diri. Jadi dia tidak terluka. Karena itu, dia hanya bertindak untuk membela diri. Setelah membuat pernyataan, dia boleh pergi. Adapun Noah dan yang lainnya, mereka tidak bisa keluar dan ditahan. Meski Noah menyebutkan bahwa Serenity dan dirinya adalah sepupu, dan itu hanya konflik keluarga. Ia tetap ditahan karena Serenity menolak memaafkannya. Noah berpikir, "Aku ingin membalas dendam pada Serenity, tapi aku malah berakhir di sel." Bab 227. Saat Serenity sampai di rumah, waktu sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Rumah itu gelap ketika dia mendorong pintu hingga terbuka. Entah Zachary tidak kembali atau dia ada di kamarnya. Serenity diam-diam menutup pintu, menguncinya, dan menyalakan lampu di aula. Setelah hening selama 1 menit, dia pergi ke kamar Zachary.
Dia baru saja hendak mengangkat tangannya untuk mengetuk pintu sebelum dia ingat bahwa hari sudah larut malam, dan nenek telah menyebutkan bahwa Zachary akan marah jika dia dibangunkan sebelum jam alaminya membangunkannya. Dia menepis gagasan untuk mengetuk pintu. Jadi bagaimana jika dia ada di rumah? Mereka sedang mengalami perang dingin. Dia akhirnya berbalik dan masuk ke kamarnya. Malam berlalu tanpa sepatah kata pun. Keesokan paginya, Serenity mulai tidur karena dia tidur terlalu larut tadi malam. Zachary, yang kembali ke Regent Residences, bangun seperti biasa. Ia berganti pakaian olahraga dan bersiap untuk lari pagi. Ketika dia turun ke bawah, Sam mengatakan kepadanya, "Tuan Zachary, Nyonya Yok tua ada di sini." Ekspresi Zachary sedikit berubah saat mendengar kata-kata itu. Tanpa menghentikan langkahnya, dia berjalan keluar rumah utama dengan langkah mantap dan melihat neneknya keluar dari mobil. Meskipun dia tidak suka dengan campur tangan tiba-tiba neneknya dalam kehidupannya, dia cepat-cepat berjalan mendekat untuk menolongnya. Wanita tua itu tidak menolak perhatiannya. Melihat pakaian olahraganya, dia bertanya, "Mau lari pagi?" "Ya, nenek akan berlari beberapa putaran bersamamu." Zachary mengerutkan kening. "Nanak, kamu sudah tua. Saya masih sehat seperti kuda." Zachary tidak berdaya. Karena neneknya bersikeras untuk ikut dengannya, dia harus menyerah. Pasangan itu berjalan keluar villa bersama-sama dan berlari di lintasan semen di lingkungan sekitar. Meskipun wanita itu sudah tua, kesehatannya masih kuat. Ketika dia berada di rumah, dia kadang-kadang bekerja di ladang bersama para pekerja. Dia adalah seorang wanita tua yang tidak pernah berpura-pura, dan semua pekerja di Oak Manor memujanya. "Kamu hidup dengan baik di Brinfield. Kenapa kamu mundur lagi?" Faktanya, Nyonya Yok tua datang ke sini karena mendapat kabar bahwa ada masalah antara cucu sulungnya dan Serenity. Namun, dia tidak mengetahui apa masalahnya. Kalam hanya menyebutkan bahwa Zachary agak terganggu akhir-akhir ini. Dia mendengar dari Sam bahwa Zachary pindah kembali ke villa. Dia berharap akan ada percikan api yang muncul di antara pasangan pengantin baru itu dan ingin mereka menjadi pasangan sungguhan. Jadi dia bergegas untuk melihat apakah dia bisa menengahi konflik pasangan muda itu. "Saya sudah terbiasa tinggal di sini." Villa besar ini dibeli Zachary setelah ia dewasa, dan ia telah tinggal di sana sejak saat itu. Selain kediaman lama, tempat ini adalah rumah keduanya. Sedangkan untuk villa lain atas namanya, dia akan tinggal di sana bila ada kebutuhan. Seringkali, dia akan kembali ke Regent Residences. "Apakah kamu bertengkar dengan Serenity?" Wanita tua itu bertanya kepada cucu tertuanya yang berada di sampingnya. Saat dia memperlambat langkahnya, Zachary berkata dengan acuh tak acuh, "Saya orang yang berkelas. Saya tidak akan bertengkar dengannya." Dia menolak mengakui bahwa dia telah kehilangan sopan santun malam itu dan dengan paksa mencium Serenity. Tidak pernah dalam mimpinya dia akan melakukan tindakan keji seperti itu. Kalau dipikir-pikir lagi, dia ingin menampar wajahnya sendiri. Kemana perginya pendidikannya? Kemana perginya sopan santunnya? Apakah ketenangannya dimakan anjing? Bab 228. Apa yang Serenity lakukan agar kamu tidak kembali ke Brinfield? Tidak ada apa-apa, Zach. Aku melihatmu tumbuh dewasa. Di keluarga ini, orang yang paling mengenalmu adalah aku. Kalau tidak terjadi apa-apa di antara kalian berdua, kamu tidak akan kembali ke sini untuk tinggal. Apa sebenarnya yang dilakukan Serenity? Tidak apa-apa, bahkan jika kamu tidak ingin memberitahuku, aku bisa mengetahuinya saat aku pergi ke tokonya nanti dan bertanya padanya. Zachary berhenti dan menatap neneknya, merasa sedikit marah. "Nenek, kita sepakat bahwa kamu tidak akan ikut campur dalam apapun. Setelah aku menikah dengan Serenity, saya tidak ikut campur. Saya hanya khawatir dan ingin tahu apa yang terjadi pada kalian berdua. Kamu sombong dan egois, tetapi kamu berpura-pura miskin dan menikahi Serenity. Dia sama sekali tidak tahu identitas aslimu. Sekalipun Anda salah, Anda tidak akan mudah menundukkan kepala dan meminta maaf. Jika sudah sampai pada titik ini, kau butuh aku sebagai mediator untuk membantumu meredakan hubunganmu yang membeku." Nyonya Yok tua memang berjanji kepada Zachary
bahwa ia tidak akan ikut campur dalam kehidupan pasangan suami istri itu setelah ia menikah dengan Serenity. Namun, dia tetap memperhatikan setiap gerak-gerik pasangan muda itu. Dia tahu segalanya, mulai dari bagaimana pasangan muda itu pada awalnya melupakan satu sama lain, hingga bagaimana mereka rukun dan bagaimana Zachary perlahan-lahan mulai peduli pada Serenity. Dia bahkan menepuk punggungnya sendiri, memuji dirinya sendiri atas penglihatannya yang bagus. Pasangan muda itu telah berkembang sesuai harapannya. Anehnya, pasangan itu berpisah sebelum dia bisa merasakan kebahagiaan karenanya. Wanita tua itu merasa cemas. Dia masih menunggu untuk menggendong Cicit. Itu hanya sedikit kesalahpahaman. Itu bukan masalah besar, jadi Anda tidak perlu khawatir. Anda juga tidak perlu bertanya pada Serenity. Aku akan kembali ke Greenfield dalam beberapa hari. Zachary tetap enggan memberitahunya alasan sebenarnya. Setelah berbicara dengan Josh, Zachary samar-samar merasa bahwa dia bertindak karena cemburu. Josh juga mengatakan bahwa dia mulai peduli pada Serenity. Namun, dia menolak mengakuinya dan tidak bisa menurunkan egonya. Hanya karena Serenity makan bersama Sean, dia curiga Serenity selingkuh, jadi dia merasa terhina. Kenyataannya, mereka menikah secara sembunyi-sembunyi, sehingga tidak banyak orang yang mengetahui bahwa mereka adalah suami istri. Mengesampingkan apakah Serenity dan Sean tidak bersalah, dan bahkan jika mereka berbuat salah pada Zachary, orang luar tidak mengetahui hubungannya dengan Serenity. Jadi bagaimana dia bisa dipermalukan? Dia marah, mempertanyakan Serenity, dan hanya mempercayai apa yang dilihatnya dengan matanya sendiri. Karena dia memiliki keinginan untuk mengendalikannya. Dia memiliki sifat mendominasi. Begitu dia mulai peduli terhadap seorang wanita, dia tidak akan mau melihatnya makan dengan pria lain. Meskipun sahabat wanita itu ada di sana, dia ingin perhatian dan senyum cerah Serenity menjadi miliknya saja. Tetapi Serenity tidak menyadari hal itu. Dia keras kepala dan menolak mengakui kesalahannya. Sehingga pasangan itu berakhir dalam situasi ini. Mereka saling menghapus dan memblokir kontak. Hidup terpisah, dan kini berada dalam perang dingin. Kau yakin tidak ada masalah? Ya, Nyonya Yok tua tertawa. Baik, aku percaya padamu. Karena Anda bilang tidak ada masalah, maka tidak ada masalah. Bahkan jika aku pergi mencari menantu perempuanku, aku tidak akan memintanya untuk menyelamatkan harga dirimu. Wajah tampan Zachary sedikit malu, tetapi dia berkata dengan keras kepala dengan suara rendah, "Aku tidak membutuhkanmu untuk membantuku menyelamatkan harga diriku." Dia tersenyum dan menepuk bahu cucunya. "Zach, kamu seorang pria, jadi kamu harus bisa memberi dan menerima. Lagi pula, kamu dan Serenity adalah suami istri. Kalian akan menghabiskan sisa hidup kalian bersama. Apakah ada rintangan di luar sana yang tidak mungkin diatasi?" Zachary terdiam beberapa saat sebelum berkata, "Saya menandatangani perjanjian 6 bulan dengan Serenity. Jika kami tidak saling jatuh cinta dalam 6 bulan ini, kami akan bercerai. Anda tidak perlu berpikir bahwa dia telah dirugikan. Saya tidak menyentuhnya, jadi dia masih suci. Paling-paling, dia akan menciumnya sekali atau 2 kali ketika dia menggodanya dan dia tidak tahan. Dia hanya menciumnya dengan paksa sekali malam itu. Dia hanya mencium mulut kecilnya saja. Jadi tidak akan banyak berdampak pada pernikahannya lagi. Kami menikah secara rahasia. Jadi tidak banyak orang yang mengetahuinya. Kerusakan yang dialaminya setelah perceraian juga akan diminimalkan. Juga saya berjanji untuk memberinya rumah di Greenfield serta MPV nasional. Aku tidak akan menyuruhnya pergi tanpa sepeser pun atas namanya." Nyonya Yok tua marah. Bajingan kecil ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe.